Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan keberapa ini kita, Mbak? Ke-12. 12 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kemarin terakhir sayur ya. Sayuran ya. Ya, Oke, hari ini tema ke-12, buah-buahan, minuman, dan garnis. Kemudian besok ada tambahan waktu ya 7:30 besok makanan kecil, snack kudapan. Anda setelah kuliner besok 7:30 sampai jam 9 ada kuliah lagi enggak? Ada Bu, kemungkinan Bu. Oh ada, kalau ada nanti persingkat penjelasannya ya. Kemudian berarti ini 12, besok 13, minggu depan masih ada waktu 14, terakhir awal Januari ya. Anda ujiannya kan minggu kedua ya. Ya, minggu kedua atau minggu pertama? UAS-nya. Sudah dulu. Minggu pertama? Tanggal 3 kayak Oh ya, nanti lihat jadwalnya. Nanti kalau jadwalnya di minggu pertama, materi yang terakhir saya share, Anda belajar sendiri. Tapi kalau nanti saya minta Mas Hasan untuk ujiannya minggu kedua supaya minggu pertama masih bisa dipakai untuk pertemuan. Ya, jadi nggak punya utangnya hanya satu, kita isi besok. Oke, kita bahas tema pada siang hari ini buah-buahan dan minuman maupun garnis. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang buah-buahan itu kan fungsinya sebetulnya sama dengan sayuran yang kemarin. Karena buah-buahan itu kan bagian dari tanaman yang berfungsi sebagai indung telur suatu tanaman. Di dalam sayuran pun ada beberapa kelompok. Salah satunya sayuran yang dari buah. Ada tomat. Jadi tomat itu bisa berfungsi atau dwifungsi, bisa masuk ke dalam buah, bisa masuk dalam sayuran. Apalagi kira-kira yang dwifungsi, jadi dia berperan sebagai buah, juga berperan sebagai sayuran. Selain tomat apa? Wortel. Wortel bisa dipakai untuk buah. Apalagi kira-kira selain tomat? Timun, Bu. Timun bisa ya. Pepaya mungkin, tapi yang muda yang jadi sayur. Ya, pepaya muda untuk sayur, yang tua untuk buah. Terus apa lagi? Nangka, ya. Nangka. Ya, jadi nangka itu apabila masih muda kandungan gizinya relatif rendah. Ya. Tetapi setelah jadi tua, ya dia menguning, itu kan kandungan gizinya baru muncul, kadar gulanya kan semakin tinggi. Jadi di waktu muda itu kadar gulanya relatif sedikit. Jadi nanti ada proses perubahan apabila dia buahnya masih muda, itu ada kadar gulanya yang tinggi, tapi semakin tua buah tersebut dia akan turun. Tapi ada sebagian buah yang di waktu buah muda itu dia kadar gulanya relatif rendah, tetapi semakin tua kadar gulanya semakin tinggi. Ya, jadi tergantung daripada buahnya. Sebentar, Mbak Nisa ditutup. Ya, karena buah-buahan dan sayuran fungsinya sama juga sebagai sumber vitamin dan mineral. Jadi harapannya Anda tidak kekurangan asupannya sayuran maupun buah. Yang tidak suka sayuran harapannya bisa mengkonsumsi buah-buahan yang lebih banyak. Yang penting jangan buah-buahan yang kadar gulanya relatif tinggi. Kalau kadar gulanya relatif tinggi, otomatis kalorinya juga relatif tinggi. Ya, jadi ada beberapa buah-buahan yang
tidak dianjurkan untuk penyakit tertentu karena mungkin kadar gulanya relatif tinggi ya, atau kadar patinya atau yang lainnya. Jadi nanti Anda bisa memperdalam ya, mencari wawasan apabila nanti di waktu menyusun menu sudah masuk ke dalam materi dietetik atau gizi klinik di semester 6, Anda harus bisa memilih ya, mencari buah-buahan maupun sayuran yang memang ini boleh untuk penyakit X, ini enggak boleh untuk penyakit X. Jadi Anda harus paham betul itu supaya di dalam menyusun menu untuk si pasien Anda tidak salah ya, tidak salah memberikan hidangan kepada pasien. Dikhawatirkan kalau salah tidak akan mempercepat proses penyembuhan tetapi akan menjadi memperparah penyakit si pasien. Kemudian buah-buahan harapannya Anda mengkonsumsi dalam kondisi buah yang masih segar, yang fresh, walaupun buah itu boleh atau bisa ya, bisa diolah menjadi suatu produk dan bisa kita konsumsi. Misalnya mau dibuat manisan boleh ya, boleh, tetapi harapannya kalau Anda akan mengkonsumsi buah ya buah-buah yang fresh, yang tua, kemudian yang sudah matang. Ya, syukur-syukur matangnya itu tidak melalui proses yang dimatangkan dengan bahan kimia tertentu. Harapannya seperti itu. Biasanya orang jual buah-buahan itu kan membelinya kan tidak mungkin dalam kondisi matang semua. Pasti ada yang masih mentah. Nah, waktu membeli dalam kondisi mentah itu kalau usia buahnya masih muda, kemudian dia dipaksa untuk matang, itu biasanya rasanya itu kurang enak. Misalnya mangga ya tidak terlalu manis, kemudian pisang itu juga tidak terlalu manis karena ada beberapa buah yang memang dipaksakan untuk matang sebelum waktunya. Kemudian fungsi daripada buah di sini sebagai makanan penutup atau sebagai sayur, sebagai dessert. Biasanya kalau menu di Indonesia ya dessertnya atau penutupnya seringkali buah. Padahal dessert atau penutup tidak harus buah, bisa puding atau bisa kue, tetapi karena untuk melengkapi asupan kita supaya tidak kekurangan, maka biasanya kita lebih mudah, lebih praktis, tidak perlu mengolah lagi. Itu biasanya buah dijadikan sebagai hidangan dessert maupun penutup. Kemudian komposisi buah. Kalau kita melihat perubahan komposisi buah itu sangat dipengaruhi oleh varietas buah. Misalnya pisang. Pisang itu jenisnya macamnya banyak. Jeruk macamnya banyak. Mangga macamnya banyak. Dan biasanya buah-buah tertentu itu akan berbuah di musim-musim tertentu. Tidak selalu ada. Kalau buah yang selalu ada berbuah di daerah tropis itu ya seperti pepaya, pisang itu selalu ada buah itu. Tapi kalau musiman seperti duku, rambutan itu tidak bisa berbuah terus gitu. Jadi biasanya di waktu musim tertentu. Kemudian juga kondisi pemeraman dan penyimpanan itu sangat mempengaruhi daripada komposisi buah itu. Apakah sumber karbohidratnya? Yang penting yang paling kita perhatikan adalah kadar gulanya. Ya, karena dengan proses pemeraman dan penyimpanan itu akan berdampak pada kadar gula dalam buah tersebut. Yang pertama adalah sumber karbohidrat. Ya, padi adalah hasil fotosintesa. Buah muda banyak mengandung padi. Kandungan padi beberapa jenis buah akan terus berkembang selama pendewasaan sel, kemudian menurun lagi. Jadi di waktu buah itu muda, ya, di waktu buah itu muda, kandungan padinya itu relatif rendah. Kemudian setelah buah itu
tua, ya, dewasa itu kan tua. Itu buah itu ada yang naik, kandungan padinya ada yang naik, ada yang turun. Begitu juga sebaliknya, kadar gulanya ada yang naik, ada yang turun. Karena kandungan gula itu akan meningkat selama pendewasaan. Mangga, ya waktu muda kadar gulanya relatif rendah. Kan rasa mangga yang masih muda itu kan lebih cenderung ke asam. Tapi setelah dia tua, ya kadar gulanya akan meningkat, akan memberi rasa manis. Tapi berbeda dengan tomat. Kandungan gulanya akan naik, ya, tetapi setelah tomat itu tua, dia akan berhenti, tidak akan menjadi manis banget gitu, enggak. Ya itulah tomat. Begitu juga jeruk. Jeruk itu di awal kadar gulanya dia relatif tinggi. Tapi bukan berarti jeruk yang muda itu manis. Bukan berarti seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kandungan gizinya, kadar gula dalam jeruk itu yang masih muda itu justru tinggi. Kemudian dia akan turun kadar gulanya apabila jeruk itu semakin tua. Kemudian kadar pektin. Kadar pektin ini terdapat dalam bentuk zat pektin yang mudah dihidrolisa. Jadi kandungan pektin ini akan mempengaruhi pada kekerasan atau tekstur daripada buah. Selama proses pematangan, zat pektin akan terhidrolisa menjadi komponen yang larut dalam air dan berakibat buah itu menjadi lunak. Jadi teksturnya apabila buah itu masih mentah, kadar pektinnya itu tinggi. Ya. Kemudian setelah matang akan terhidrolisa menjadi komponen yang mudah larut dalam air dan akan berdampak pada tingkat kekerasan pada tekstur itu menjadi lebih lunak. Kemudian penggolongan buah-buahan ada hard fruit. Hard fruit ini termasuk buah-buahan yang mempunyai daging agak kaku. Contohnya apa? Buah-buahan yang agak kaku dagingnya. Contohnya apa? Nangka. Nangka termasuk kaku ya, agak kaku boleh. Selain nangka? Pala. Nanas itu kaku atau enggak ya? Besok boleh nggak sih? Ya, di-unmute dulu. Itu mic-nya ya. Jadi hard food itu buah-buahan yang mempunyai daging agak kaku. Ya, jadi nangka tadi disebutkan teman. Nangka itu jenisnya macam-macam. Nangka yang kadar airnya tinggi itu kadar gulanya tidak terlalu banyak dan tekstur kadar pektinnya itu juga relatif rendah. Jadi dia agak lunak. Tapi nangka ada juga yang teksturnya agak keras. Jadi di Jogja itu terkenal di daerah Kota Baru. Itu orang jual nangka itu banyak. Di sana kualitas nangkanya itu bagus, dagingnya tebal, kemudian agak kaku. Jadi apabila disimpan itu daya tahannya lebih lama. Tapi kalau kita mau pergi ke Jogja dari mana? Dari Ambarawa itu kan banyak yang jualan nangka banyak di daerah situ. Itu ada yang daging nangkanya ada yang tebal, ada yang tipis, teksturnya ada yang sedikit kaku, tapi ada yang lembik, ya tergantung daripada varietasnya. Dan berry fruit, buah-buahan yang terdiri dari beberapa buah kecil dan menyatu. Contohnya apa? Murbei. Manggis. Manggis buahnya kecil apa gede kalau manggis itu? Kecil. Kecil ya, manggis itu ya, termasuk buah yang kecil ya? Iya. Yang menyatu. Kecil tapi menyatu. Jeruk, Ibu. Jeruk, apalagi? Kelengkeng. Blueberry. Kelengkeng, blueberry.
Raspberry. duku, ya duku, Anggur. anggur. Nah itu yang kategori kecil itu ya yang segitu. Kalau manggis menurut Bu Irma kok nggak kategori kecil ya? Karena manggis itu kan dalamnya ada buah, ada dagingnya, ada bijinya. Kalau itu kecil nanti bijinya seberapa ya? Ya itu. Jadi Anda bisa menganalisis namanya buah yang terdiri dari beberapa buah kecil dan menyatu. Ya, kemudian stone fruit, buah yang mempunyai banyak biji yang menggumpal di dalam buah. Contohnya apa? Buah naga. Buah naga. Buah naga itu bijinya menyatu atau menyebar? Menyebar. Menyebar. Melon, Bu. Melon bisa, pepaya bisa. Semangka. Terus apa lagi? Jambu biji, jambu biji ikut mana? Nyebar, Bu, jambu biji. Jambu biji yang luar kristal menyebar. Tapi kalau jambu biji yang lokal itu bijinya menyatu atau menyebar? Menyatu, Bu. Menyatu, ya. Stone fruit. Jadi jambu biji itu jenisnya banyak. Kalau yang jambu biji kristal itu bijinya cuma sedikit karena dia tidak terlalu banyak seperti jambu biji lokal kita. Tapi kalau melihat kandungan vitamin C-nya, justru jambu biji lokal yang selama ini tidak kita lirik, tidak kita konsumsi itu justru lebih tinggi kandungan vitamin C-nya. Ya, banyak sekali penelitian yang menyampaikan apabila kita kena penyakit DB, ya trombositnya turun. Untuk mempercepat peningkatan trombosit kan kadang-kadang kita dianjurkan mengkonsumsi jus jambu biji, tapi jambu biji yang lokal. Ya, karena di situ kandungan vitamin C-nya bagus, antioksidannya juga bagus, bisa mempercepat penaikan trombosit. Khususnya anak-anak kalau pas kena demam berdarah. Ya, demam berdarah itu kan kadang-kadang kalau pas lagi kena, ya biasanya di daerah tertentu. Nanti kalau ada 1-2 yang kena demam berdarah, kalau tidak segera dimatikan jentiknya, maka itu akan mempercepat menyebar penyakit demam berdarah itu. Dikhawatirkan demam berdarah itu kan arahnya ke darah. Ya, arahnya ke darah, yang dikit itu darah. Nah, apabila sampai hari keempat yang dia lalui itu dia masih kuat, berarti dia sudah melewati masa kritis. Jadi masa kritis orang kena demam berdarah itu kan di hari 2, 3, 4. Bahkan ada yang kelima. Tergantung trombositnya. Jadi waktu itu saya mengalami, cucu saya waktu itu badannya panas, jadi badannya itu sekujur badannya itu merah semua. Merah semua, untungnya perawat yang merawat cucu saya di rumah sakit itu sabar, jadi selalu dibangunin, suruh minum jus, minum apa. Jadi di hari keempat itu alhamdulillah trombositnya sudah mulai naik. Itu artinya masa kritis di waktu kena demam berdarah itu sudah terlampaui dengan baik. Ya. Kemudian ada citron fruit, aneka jenis jeruk. Ya, jeruk itu buahnya. Ada jeruk baby, ada jeruk kepro, ada jeruk Bali, ada jeruk limau, ya jeruknya macam-macam. Tapi yang bisa untuk buah hanya jeruk-jeruk tertentu. Ada jeruk sambal, itu juga termasuk citron fruit. Tetapi fungsinya ada yang digunakan untuk buah, ada yang digunakan untuk perasan minuman, ada juga yang berfungsi sebagai perasan untuk sambal, ya. Semuanya mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Dan tropical fruit. Nah, ini yang paling banyak. Buah-buahan yang tumbuh di daerah yang beriklim panas. Ya, tadi seperti pepaya, pisang, terus apa lagi ya? Sawo,
mangga. Jadi apalagi Semangka. semangka, melon, Salak, nanas, iya nggak Bu? salak, bisa. Namanya buah-buahan yang tumbuh di daerah yang beriklim panas itu kan mayoritas kan hampir semua buah-buahan itu kalau di daerah dingin itu malah nggak bisa besar. Justru harus bisa beriklim panas. Jadi dia waktu siang itu panas. Makanya di Indonesia itu kan ultravioletnya itu kan kadarnya kan relatif tinggi. Makanya COVID yang sekarang lagi merebah, yang varian terakhir itu apa itu? Omikron atau apa? Itu di luar negeri itu tingkat apa yang kena kasus COVID yang varian terbaru itu sangat tinggi karena ultraviolet yang ada di negara tersebut itu relatif rendah. Tapi kalau di Indonesia ultravioletnya itu tinggi 8. Paling tinggi di daerah Papua. Konsekuensinya apa? Kulit kita hitam. Itu kulit kita hitam itu karena apa? Kita terlalu sering kena ultraviolet. Jadi siang. Makanya orang Papua itu kan kulitnya pada hitam-hitam karena dia lebih kuat, lebih tahan karena sering terpapar kena sinar matahari yang kadar ultravioletnya relatif tinggi. Sebentar. Kemudian nuts, buah-buahan yang mempunyai batok atau berkulit keras. Apa ini contohnya? Manggis. Manggis termasuk berkulit keras. Bisa kelapa. Kemudian Terus apa lagi? melon. Melon, durian. Kalau melon enggak keras ya, tidak punya batok. Ya, jadi yang sering kelapa, buah kenari itu juga yang berkulit keras. Kacang mente dan kacang-kacangan. Dan tingkat kesegaran buah. Kalau kita perhatikan, untuk mengetahui tingkat kesegaran buah secara kasat mata, kita bisa melihat dari kulitnya. Apakah ini masih segar buahnya atau tidak, itu kita bisa melihat dari kulitnya. Kulitnya itu tampak layu atau tidak mulus atau karena tergores atau karena sudah terlalu tua atau terlalu lama, jadi tingkat kesegarannya dia akan berkurang. Coba Anda biarkan menyimpan apa itu buah jeruk di suhu ruang sama di almari es. Pasti tingkat kesegarannya berbeda yang di kulkas maupun yang di suhu ruang. Jadi dilihat dari kulitnya sudah bisa kita prediksi buah ini masih segar atau tidak. Karena nanti kalau Anda bekerja di penyelenggaraan makanan banyak atau di rumah sakit atau di puskesmas yang mana Anda ada rawat inapnya, mau tidak mau Anda memberikan menu kepada pasien, Anda harus bisa memilih buah-buahan yang masih segar. Ya, masih segar supaya apa? Sampai kepada si pasien itu tingkat kesegaran buah masih tetap terjaga dengan baik. Dan warna kulit juga menunjukkan cukup matang. Apakah waktu dipetik atau waktu kita hidangkan. Misalnya pisang. Pisang itu kan ada yang menandakan kulitnya berwarna kuning. Tapi ada pisang Ambon, ya, pisang tersebut sudah matang tetapi warna kulitnya masih tetap hijau. Begitu juga apa? Dondong. Dondong itu semakin tua itu kulitnya kan hijau tua. Kecuali dia sudah tidak segar, layu. Kemudian dia akan berubah menjadi kuning kulitnya. Ya, jadi Anda harus bisa melihat jenis buah-buahan mana yang memang warnanya itu hijau. Ada beberapa buah-buahan yang apabila
mau disajikan atau semakin tua itu agak sedikit kuning. Jadi kuning tetapi masih segar dengan kuning karena sudah tidak segar. Dan buah tidak terlalu matang waktu dipetik. Nah, buah yang tidak terlalu matang tidak terlalu tua atau tidak terlalu matang waktu dipetik, apabila kita simpan dalam jangka waktu tertentu, biasanya kulit buah tersebut itu akan menjadi keriput. Berarti buah itu terlalu muda waktu kita petik. Jadi ataukah kondisi buah itu kena memar, jatuh, atau mungkin luka waktu kita memetik, ya. Istilahnya apa kalau orang Jawa itu disinggek itu apa namanya? Bukan dipetik pakai tangan, tetapi ada alat khusus yang dipakai untuk mengambil buah-buahan. Ya, itu kadang-kadang memar di bagian dalam nggak begitu kelihatan. Kalau bagian luar kan sangat kelihatan. Kemudian cara menyimpan buah. Tidak semuanya buah itu disimpan di dalam almari es. Begitu juga tidak semuanya buah itu disimpan dalam suhu ruang. Misalnya pisang, lebih tepat disimpan di mana? Pisang di suhu ruang. Di suhu ruang. Kalau yang di almari es, di kulkas, buah-buahan apa yang paling tepat disimpan di sana? Apel. Semangka. Melon. Anggur. Melon, anggur. Ya. Apel. Kalau semangka lebih tepat disimpan di mana? Lemari es. Lemari suhu. es. Suhu. Di mana? Kalau semangka kondisi masih utuh, itu lebih tepat di suhu ruang. Tapi kalau semangka udah dibelah, ya udah dibelah, itu idealnya disimpan di almari es. Cuman karena semangka itu kadar airnya relatif tinggi, dia tidak bisa tahan lama apabila semangka itu sudah dibelah, sudah dikupas, sudah dipotong-potong, tinggal kita makan itu dia tidak terlalu lama. Jadi kalau Anda nanti mau membuat koktail atau membuat selada buah atau mau membuat berbagai macam puding yang dicampur dengan buah semangka, itu tidak bisa tahan lama. Paling 3 jam itu sudah rasanya sudah berubah. Ada tingkat keasamannya lebih cepat. Ya karena dia teroksidasi dengan udara, ya, maka rasa itu akan cepat berubah menjadi sedikit asam. Jadi Anda harus hati-hati. Itu perlu Anda ketahui. Jadi nanti kalau Anda harus menyajikan karena Anda bertanggung jawab di instalasi gizi memberikan buah pepaya, buah semangka, ya, harus mengupasnya, memotongnya mendekati mau dihidangkan. Seandainya pasien itu tidak segera dimakan, 2 jam kemudian masih tetap fresh. Jadi hidangan mana yang harus disediakan dulu, hidangan mana yang disediakan di detik-detik terakhir di waktu menyajikan. Ya, buah yang disimpan adalah buah yang sudah tua tentunya. Ya, kalau buah muda itu tadi disimpan sampai lama tidak akan matang, tapi lama-lama akan menjadi busuk. Dan buah yang berkulit tipis disimpan pada kotak yang berlubang. Misalnya tadi jeruk itu kan kulitnya tipis. Ya, disimpan biasanya di kotak itu ya. Makanya orang jual jeruk itu kan biasanya 1 peti itu. 1 peti supaya apa? Dia tidak mudah tergores kulitnya, tidak mudah memar, tidak mudah luka. Ya karena kulitnya relatif tipis. Kalau pisang itu juga kulitnya ada yang tipis seperti pisang susu. Itu kan kulitnya relatif tipis ya. Tapi ada pisang-pisang tertentu yang kulitnya agak tebal. Makanya ada sebagian orang yang menjual pisang dengan cara digantung supaya apa? Dia tidak bersentuhan dengan meja, tidak mudah tergores, tidak mudah luka supaya waktu dijual itu tetap bagus. Tapi ada juga yang disimpan
atau dijual dalam kondisi sudah masuk di keranjang. Karena itu sangat riskan pisang itu, ya, sangat riskan. Kemudian pisang disimpan tergantung. Lalu dengan penggunaan buah. Buah bisa dimakan biasa atau dibuat rujak atau dibuat salad. Anda sudah paham rujak dengan salad. Dan buah bisa dibuat jam, jelly, marmalade. Bedanya apa itu? Bedanya jam, jelly, dan marmalade. Bedanya apa? Yuk, Jam itu bedanya. lebih kayak selai. Kalau jelly lebih keras lagi teksturnya. Kayak jelly. Tapi nggak kayak selai, Bu. Terus kalau marmalade itu lebih kayak mirip-mirip sama karamel gitu nggak sih, Bu? Ya, boleh. Nanti Bu Irma jelaskan. Mungkin yang lain. Yang lebih prinsip dari dilihat dari tampilannya, dilihat dari proses pembuatannya. Boleh, Anda coba. Siapa yang tahu bedanya jam, jelly, dan marmalade? Ini nanti Anda akan mempraktekkan di mata kuliah ilmu teknologi pangan biasanya. Coba siapa yang tahu, yang bisa bedanya jam, jelly, dan marmalade? Tadi udah benar yang jamnya, jadi menyerupai selai. Jadi proses pembuatannya itu setelah di blender, dimasak. Jadi semua buah, dagingnya maupun sarinya dipakai. Tapi kalau jelly, proses pembuatannya itu yang dipakai adalah sarinya, ampasnya dibuang. Ya, ampasnya dibuang, nggak dipakai. Tapi kalau marmalade ini menyerupai jelly yang dibuat dari sari buah, kemudian diisi, diberi sedikit potongan buahnya. Itu marmalade. Ya, tahu ya, jadi bedanya jam, jelly, dan marmalade. Kemudian bisa dibuat berbagai macam manisan. Jadi kalau Anda punya buah mangga, ternyata buahnya tidak terlalu manis, daripada tidak termakan, Anda sebagai ahli gizi, sebagai ahli pangan harus pinter dibuat manisan. Supaya apa? Nilai ekonominya bisa ditingkatkan, bisa dijual dengan bagus. Kan tidak semuanya mangga itu sampai tua, sampai matang rasanya manis. Ya, tidak semuanya. Ada beberapa buah yang rasanya asam, bisa Anda buat manisan. Tetapi tidak hanya buah mangga saja yang diolah sebagai manisan, berbagai macam buah-buahan bisa diolah sebagai manisan. Biasanya manisan itu kan di daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu berbagai macam jenis manisan ada dijual di sana. Dan dijual dalam buah kering atau dikeringkan. Ya, manisan itu kan ada manisan basah, ada manisan kering. Bisa dipakai yang manisan kering itu bisa dipakai untuk isi kue juga bisa, ya. Kemudian dibuat mus buah atau sap buah. Ya. Mus buah atau sap buah. Mus buah itu ya seperti jus. Kalau sap buah itu biasanya diberi terbalik. Kalau mus itu biasanya diberi sedikit agar-agar, kalau sap itu tidak diberi agar-agar, ya, gitu. Kemudian buah-buahan yang baik untuk kesehatan. Nah, ini terkait nanti Anda kalau sudah sampai ke mata kuliah diet atau gizi klinik atau mata kuliah penyakit degeneratif. Misalnya Anda mau menyajikan buah apel. Ya, fungsinya apel itu untuk apa? Kelebihan daripada apel itu apa? Jadi apel ini bisa mencegah demensia yang kerap kali menyerang orang lanjut usia. Cuman kelemahannya apel itu kan teksturnya agak keras. Teksturnya agak keras. Kalau itu akan disajikan pada orang yang sudah lansia,
Orang lansia itu kelemahannya adalah mengunyahnya sudah tidak bagus karena ada sebagian mungkin giginya yang sudah lepas. Jadi mengunyahnya itu kurang bagus. Makanya Anda harus hati-hati waktu menghidangkan hidangan, apakah itu buah atau menu khusus untuk orang lansia. Jangan Anda menghidangkan misalnya daging dibuat empal, itu kan keras, atau rempeyek, itu kan keras, nggak mungkin bisa dikonsumsi oleh orang lansia. Begitu juga waktu memilih buah. Ya. Dan apel juga berfungsi sebagai atau bisa untuk menurunkan berat badan. Karena apel itu kan kadar kalorinya relatif tinggi. Jadi kalau Anda yang kebetulan berat badannya berlebih, ya Anda sarapan tidak harus nasi, Anda bisa sarapan pakai buah apel. Ya, pakai buah apel. Anda pernah nggak mendengar mengkonsumsi buah itu idealnya sebelum makan atau sesudah makan? Sebelum. Sebelum makan. Sebelum makan. Apakah itu untuk semua buah atau tidak? Tidak. Buah Apa tertentu. buah tertentu? Kemudian kalau kita mengkonsumsi buah sebelum makan, itu apakah bisa diterapkan oleh semua masyarakat? Kira-kira menurut analisa tidak. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Karena di dalam setiap metabolisme tubuh manusia beda-beda. Beda-beda. Apalagi orang yang mempunyai gangguan pada pencernaan. Ya, Bu Irma kalau mau mengkonsumsi buah sebelum makan suka. Karena apa? Mengkonsumsi buah sebelum makan, Bu Irma sudah kenyang karena kadar seratnya tinggi, apalagi yang kadar airnya tinggi udah kenyang. Maka mengkonsumsi buah makannya nanti porsinya nggak terlalu banyak karena udah terlalu kenyang. Ya, itu secara untuk kesehatan dari segi berat badan. Tapi kalau dari segi analisa hasil penelitian itu, buah itu kan kadar vitaminnya relatif tinggi. Apabila dia dimakan setelah makan besar, di pencernaan itu di situ sudah ada sumber karbohidrat, sudah ada kalorinya. Apabila kemasukan berbagai macam buah yang kadar vitamin dan mineralnya, dia itu kalah, fungsinya kalah, sudah kelindes dengan sumber karbohidrat sama kalori itu. Tapi kalau suaminya Bu Irma, kalau dia mengkonsumsi buah sebelum makan nggak bisa, karena itu tadi gangguan pencernaannya. Jadi pencernaannya sudah tidak bagus, khusus untuk orang-orang yang punya penyakit emah. Rasanya kan penuh di perut. Rasanya penuh di perut. Jadi kalau saudara lagi membaca artikel itu harus tuntas, ya harus lengkap. Memang untuk orang-orang sehat, orang-orang yang tidak ada gangguan metabolisme, nggak ada gangguan pencernaan, itu lebih baik mengkonsumsi buah sebelum makan. Tetapi tidak dianjurkan untuk orang-orang yang mempunyai gangguan pada pencernaan. Ya. Jadi apel ini bisa untuk menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah tinggi, dan bisa mengendalikan kadar kolesterol agar tetap normal. Tapi bukan berarti mengkonsumsi buah apel supaya kadar kolesterolnya normal, tetapi di sisi lain Anda makannya yang kadar kolesterolnya tinggi, misalnya telur banyak dalam satu hari sekian butir, atau mungkin daging yang banyak lemaknya, ya sama aja Anda mengkonsumsi apel banyak. Ya, itu. Kemudian nanas mengandung zat anti radang yang cukup tinggi dan lebih kebal terhadap penyakit infeksi karena kadar vitamin C-nya relatif tinggi. Itu tadi yang penting dalam mengkonsumsi nanas. Nanas itu kan getahnya gatal. Kalau Anda mengupasnya tidak bersih dan mencucinya kurang betul, maka fungsi daripada nanas sebagai anti radang itu akan berubah malah menjadi gatal.
Karena nanas itu getahnya sangat gatal. Jadi nanas punya enzim yang bisa menghindarkan dari risiko penyakit jantung. Itu juga kolesterol juga bagus. Hasil penelitian menyebutkan orang yang mengkonsumsi nanas dalam jumlah yang relatif banyak itu bisa menekan kadar kolesterolnya. Jadi waktu Bu Irma kolesterolnya relatif tinggi waktu itu 264, ya belum tinggi banget tapi sudah melebihi dari batas normal. Setiap hari Bu Irma itu makan nanas. Tapi sayangnya yang dipilih Bu Irma itu nanas yang madu. Nanas madu itu kadar gulanya relatif tinggi. Ya sama aja kolesterolnya turun tapi berat badan Bu Irma menjadi naik karena kadar gulanya relatif tinggi. Ya. Kemudian mangga, kandungan beta karotinnya juga relatif tinggi. Jadi hampir sama dengan wortel. Mangga itu. Ya. Kemudian bagus untuk kesehatan tulang serta sistem imun karena kandungan vitamin C-nya relatif tinggi, membuat mangga diunggulkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi mangga itu mudah didapatkan, harganya relatif murah, ya apalagi di waktu musim. Di Indonesia itu kan apalagi di daerah mana, daerah Pati itu kan banyak sekali, setiap rumah itu pada menanam mangga. Dan di daerah Probolinggo juga kan terkenal mangga madunya. Jadi setiap daerah itu hampir banyak yang menanam mangga karena tumbuhnya mudah, kemudian berbuahnya juga gampang, tidak memerlukan perawatan yang khusus. Dan jambu biji, ya salah satu buah untuk membantu penyembuhan demam berdarah yang Bu Irma sampaikan tadi, ya dapat membantu menaikkan kadar trombosit. Tetapi ini untuk jambu biji yang lokal, bukan jambu biji yang luar. Jambu biji yang luar itu kan teksturnya lebih lembut. Tapi kalau jambu biji yang lokal itu teksturnya lebih sedikit agak keras. Kemudian buah delima kaya akan antioksidan, ya. Kemudian buah delima ini juga dapat mencegah terjadinya radikal bebas di dalam tubuh yang merupakan penyebab kerusakan sel-sel termasuk sel kulit. Jadi buah delima itu sangat bagus, cuman jarang kita konsumsi, ya. Ya buah delima itu jarang kita konsumsi karena memang jarang ada di pasaran. Hanya di bulan-bulan tertentu itu ada buah delima. Apalagi pisang. Pisang mengandung kalium yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Jadi kalau kita kekurangan kalium, kita tidak bisa menggerakkan otot. Jadi kalium itu sangat dibutuhkan dalam tubuh, tetapi apabila kadar kalium dalam tubuh kita berlebihan, itu juga tidak baik. Itu juga tidak baik. Jadi saya punya teman pengalaman kadar kaliumnya itu relatif tinggi. Ada. Tapi saya juga pernah punya teman yang kadar kaliumnya rendah. Obatnya apa? Ya cuma mengkonsumsi banyak pisang. Ya, tapi kalau yang berlebih ya harus menurunkan kadar kalium, itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau orang yang kekurangan kalium atau kelebihan kalium, itu ya obat-obat dari farmasi itu belum banyak yang bisa membantu penyembuhan. Arahnya ya hanya mengkonsumsi pisang supaya kadar kalium kita normal. Kan ada sebagian orang yang tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Ternyata setelah dicek kolesterolnya bagus, kemudian kadar gulanya bagus, ternyata itu tadi mineral atau kadar kalium dalam tubuh seseorang itu di bawah normal. Kemudian isu buah, mungkin Anda sudah pernah mendengar isu-isu buah yang ada di pasaran, buah dengan cara diberi formalin supaya tidak mudah busuk, ya tahan lama, ya karena mungkin pedagang tidak mau rugi,
Ya, supaya tidak cepat busuk, maka buah itu diberi formalin. Jadi formalin itu sebetulnya kan di dalam undang-undang pangan kan tidak diperbolehkan, sudah warning. Tetapi kasus-kasus penambahan formalin di dalam bahan makanan itu masih banyak, tidak hanya di buah. Selain buah, apa yang sering Anda dengar dengan penambahan pemberian formalin? Selain buah apa? Bakso. Bakso. Terus apa lagi? Ada bakso. Terus Ayam tiren. apa ayam tiren? Terus Mie, Bu. bakmi. Terus ikan. Itu banyak yang dikasih formalin. Ya. Padahal di dalam undang-undang pangan itu sudah jelas tidak diperbolehkan penggunaan formalin untuk makanan. Tapi kenyataan dari hasil penelitian mahasiswa kesehatan, apakah itu gizi, apakah itu kesehatan masyarakat, apakah itu analis, itu masih banyak produk-produk yang mengandung formalin. Tetapi misalnya bakso, ya tidak semua bakso menggunakan formalin. Biasanya kan Balai POM itu sidak di beberapa penjual bakso, kemudian dia mengambil sampel baru diuji. Ada yang baksonya memang bebas dari formalin, ada, tapi ada yang masih menggunakan formalin. Itu juga bakmi, ya. Dan ada juga isu penambahan zat pewarna. Kan semangka itu ada yang merah, ada yang enggak merah, belum waktunya dipetik, belum waktunya dipanen, dipaksa. Ya, dikasih pewarna. Ya, kalau pewarna makanan masih bisa kita tolerir ya. Tetapi kalau sudah menggunakan pewarna tekstil, ya itu akan merusak kesehatan kita. Bahkan khusus untuk perempuan, kalau milih lipstik, hasil penelitian dosen analis itu menyebutkan, tapi waktu itu tidak menyebut merek. Ada sebagian lipstik yang dijual di pasaran itu mengandung bahan kimia rodamin yang tidak dianjurkan di dalam undang-undang pangan. Karena kalau lipstik itu ditaruh di bibir, mau tidak mau kan kadang-kadang kita bisa menelan. Ya, orang konsumen itu kan tidak berpikir apa akibatnya. Akibatnya konsumen itu dia nggak berpikir. Jadi pedagang itu yang penting dia jualan, dapat profit tinggi, jualannya habis, sudah. Tapi efek daripada produk yang dia jual itu bagaimana untuk konsumen, itu dia tidak dipikirkan. Makanya ada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi kalau Anda memang menemukan, kemudian Anda teliti, datanya akurat, valid, Anda bisa menyampaikan itu ke Balai POM atau mungkin Anda tulis di mass media, itu pasti akan disidang, ya. Karena tidak semuanya konsumen itu berani melaporkan permasalahan bahan makanan yang ditambah dengan bahan-bahan kimia yang tidak diperbolehkan. Kemudian minuman, ya, jadi macam-macam minuman. Minuman yang ada di pasaran itu ada minuman panas berisi atau lebih dikenal disebut wedang. Ya, jadi buah-buah itu kan bisa dipakai untuk minuman, bisa dikonsumsi langsung dalam kondisi segar. Ya, minuman itu macamnya banyak. Ada minuman yang panas berisi, namanya wedang. Ada minuman panas tanpa isi. Kalau tanpa isi ya seperti teh, kemudian wedang jeruk, itu kan tanpa isi. Kalau yang wedang berisi contohnya apa? Minuman wedang atau minuman panas yang berisi contohnya apa? Wedang ronde, Bu. Wedang ronde. Terus apa lagi? Wedang roti. Ya, kalau di tempat Bu Irma ada wedang roti, ada wedang cemui. Kalau di Jawa Timur di panduannya Bu Irma itu kan ada angsle dan ada yang tanpa isi itu ada teh, ada jeruk, ada wedang secang. Anda tahu wedang secang? Tahu, Bu. Tahu. Ada yang belum tahu? Secang itu
Dari apa sih? Secang itu dari apa? Kira-kira bahan itu? Kayu. Dari kayu. Kayu. Ya, dari kayu tertentu. Ya, apabila direbus akan berubah warna menjadi merah. Ya, kalau di mana itu? Di Jogja itu terkenal wedang uwuh. Anda pernah dengar nggak wedang uwuh? Pernah. Pernah ya. Wedang uwuh itu minuman panas kesukaan raja-raja Mataram. Kenapa dikatakan uwuh? Uwuh itu apa toh? Uwuh itu apa? Uwuh itu kan dari bahasa Jawa. Siapa yang tahu? Uwuh itu apa? Uwuh itu apa? Uwuh itu sampah. Jadi wedang uwuh, wedang sampah itu kan isinya ada daun apa itu lupa saya. Cengkeh, ada daun cengkeh, ada batang cengkeh. Jadi itu kan sampah, tapi tidak semuanya sampah. Kan ada cengkehnya, ada jahenya, ada gula batunya, dan ada kayu secangnya. Ya, jadi itu wedang uwuh sangat terkenal. Tapi kalau di Badungan itu juga ada semacam wedang uwuh atau minuman secang, namanya bir letok. Dulu mahasiswa di 3 Gizi pernah mengajukan PKM minuman itu tadi, minuman dari kayu secang, tapi namanya dibuat beda. Apa toh kemarin itu? Dibuat wine apa ya, saya lupa. Salah satunya Pak Adnan itu yang masuk dalam tim itu. Pak Adnan itu kan juga dari alumni D3. Ya, saya lupa judulnya apa, tapi itu dari secang, jadi istilahnya itu kan bir Jowo, bir Jawa, jadi menggunakan istilahnya wine. Jadi orang penasaran, kok membuat wine? Padahal ternyata itu minuman yang dibuat dari kayu secang. Ya, jadi ada minuman panas yang berisi, ada minuman panas tanpa isi, ada minuman dingin yang berisi, ada minuman dingin tanpa isi. Ini sudah sering Anda konsumsi, sudah sering Anda minum, dan ada minuman yang ringan atau soft drink juga sudah sering Anda konsumsi. Cuman Anda hati-hati yang hobinya mengkonsumsi soft drink. Soft drink itu kadar gulanya relatif tinggi. Jadi tidak bagus untuk kesehatan kita, khususnya yang orang mempunyai gangguan pencernaan. Ya. Dan minuman berkhasiat. Minuman berkhasiat itu apa? Contohnya apa minuman berkhasiat itu? Jamu. Jamu. Ya. Ada jamu beras kencur, ada kunir asem, ada jamu temulawak. Ini mahasiswa S1 yang semester 1 ada yang mengajukan PKM enggak? Ada enggak yang mengajukan PKM? PKM itu program kreativitas mahasiswa, bisa bagian kewirausahaan ada, bagian penelitian ada, bagian pengabdian ada, atau membuat artikel ada. Enggak ada yang membuat ini yang semester 1. Atau enggak ada yang digandeng sama kakak kelasnya? Enggak ada ya? Ada Ibu. Ada ya? Ibu, ada. Ya. Ibu. Itu besok wajib. Kalau Anda lulus itu harus ada. Salah satunya Anda sudah pernah membuat proposal PKM sebagai ketua maupun sebagai anggota. Ya, nanti ada itu. Kalau Anda lulus itu harus ada punya sertifikat minimal yang harus Anda punya, itu ada. Ya. Jadi minuman berkhasiat yang ada di lingkungan kita itu relatif sangat banyak. Kemudian ada minuman pans buah. Tahu nggak pans buah? Pans buah itu minuman perpaduan dari sari buah yang dicampur dengan soft drink. Jadi kalau Anda membuat koktail, ya minuman dari berbagai macam buah, sebetulnya kita itu salah kaprah. Orang taunya koktail. Koktail itu kan minuman buah, orang awam taunya.
sebetulnya kalau dari kuliner, koktail itu justru minuman yang mengandung alkohol. Kalau minuman yang tidak mengandung alkohol itu namanya mocktail. Tapi di masyarakat namanya koktail itu minuman yang dicampur dengan berbagai macam buah-buahan. Tapi kalau punch buah itu sari buah yang dicampur dengan soft drink. Ya, dan biasanya ini dipakai di hotel-hotel berbintang pengganti wine. Jadi kalau di acara seremonial di hotel, kemudian di situ pakai menu hidangan Eropa atau hidangan kontinental, selalu ada wine-nya. Nah, untuk orang Muslim, pengganti wine-nya itu sari buah atau sari sayuran yang dicampur dengan soft drink. Yang penting, waktu mencampur soft drink itu dalam waktu yang akan dihidangkan. Karena kalau terlalu lama dibiarkan di suhu ruang, soft drinknya itu sudah menguap. Dan sudah tidak terasa lagi. Ya, itulah punch buah. Kemudian ada lagi, ini fungsi dulu, fungsi minuman ada sebagai pelepas dahaga untuk mengatasi dehidrasi, sebagai jamuan tamu, sebagai daya tahan tubuh supaya stabil. Harapannya kalau Anda kekurangan kadar air dalam tubuh, tubuh kita akan lemah. Karena di dalam tubuh kita itu berapa persen sih kadar air dalam tubuh kita? Anda tahu enggak? Kadar air dalam tubuh kita itu berapa persen? Ada yang tahu? Kadar air dalam tubuh kita itu banyak airnya daripada dagingnya sebetulnya. Jadi berat tubuh kita itu kalau kita kurang olahraga itu basa Jawa itu apa ya? Lembik gitu. Enggak kokoh, enggak kuat. Itu karena di dalam tubuh kita itu banyak kadar air. Yang mana kalau kadar air itu tidak kita kelola dengan baik, ya daya tahan tubuh kita akan mudah turun. Dan proses penyembuhan penyakit. Ya, ini tadi yang Bu Irma sampaikan. Jadi ada beberapa minuman. Kalau ini biasanya di hotel seringnya. Ya. Jadi di hotel itu ada minuman yang namanya Krusta. Tapi juga seringkali disajikan di acara atau momen-momen pesta. Jadi Krusta itu minuman koktail yang disajikan dalam gelas koktail, ya, dalam gelas koktail. Kemudian di bibir gelasnya itu diberi gula pasir. Nah, cara menempelkan gula pasirnya kira-kira bagaimana? Bisa nggak menempel gula pasirnya di dalam mulut gelas koktail itu? Kira-kira. Jadi bibir gelasnya itu diberi sedikit putih telur, kemudian diberi gula pasir. Ya, jadi di situ fungsinya di samping sebagai garnish di dalam gelas juga berfungsi untuk memberi rasa sedikit manis. Kalau kita minumnya tidak menggunakan sedotan. Kalau kita langsung minum pakai gelas itu tanpa sedotan, otomatis bibir kita akan bersentuhan dengan gelas itu akan memberikan rasa sedikit manis. Bu, apa enggak amis? Karena itu terdiri ada tambahan putih telur. Putih telurnya kita kocok dulu, kita ambil sedikit, hanya fungsinya sebagai perekat gula pasir. Ada yang gula pasir diberi warna merah, ada yang diberi warna hijau, ada kuning, disesuaikan dengan warna koktailnya. Dan ada flip, itu minuman koktail yang dicampur dengan soft drink, kemudian atasnya diberi kocokan putih telur yang kaku. Ya, jadi Krusta itu bedanya kalau Krusta itu hanya koktail, kalau Fizz itu dicampur dengan soft drink dan dikasih aksesoris atau garnish kocokan putih telur. Kemudian ada flip.
Kalau flip ini minuman yang dicampur dengan kuning telur. Ini biasanya susu kalau flip. Ya kayak kalau Anda beli STMJ, susu apa? Susu telur, Telur jahe, madu jahe. jahe. Nah, itu kalau di kuliner di hotel itu namanya flip. Cuman atasnya ditaburi dengan gula halus atau pala. Jadi kalau di negara-negara tertentu, negara Timur Tengah itu kalau mengkonsumsi minuman susu atau kopi, ya ada kadang-kadang dikasih aksesoris putih telur, ada yang tidak, tapi atasnya ditaburi dengan gula yang diberi sedikit pala. Ya, jadi supaya waktu meminumnya itu tidak terlalu nek, kalau bahasa Jawanya tidak terlalu nek aromanya, ya, itu. Itu tadi materi buah dan minuman, kemudian kita masuk ke garnish. Di dalam penyajian makanan, minuman, orang akan tertarik apabila tampilan penyajiannya itu menarik. Rasa nomor 2. Ya, rasa nomor 2. Walaupun di dalam rumah sakit relatif kecil apabila Anda menyajikan hidangan ke pasien menggunakan garnish. Itu relatif kecil. Karena apa? Biaya untuk makan itu relatif rendah. Relatif rendah. Tapi Anda sebagai ahli gizi ditantang harus menyajikan hidangan kepada pasien yang semuanya dimakan dengan habis. Karena di dalam aturan rumah sakit, apabila pasien itu sisa makanannya lebih dari 20%, maka ahli gizi yang ada di rumah sakit itu tidak berhasil dalam menyajikan makanan. Apakah itu makanan pokoknya yang sisa, apakah lauk hewaninya, apakah lauk nabatinya, apakah sayurnya. Atau mungkin habis tetapi tidak dimakan oleh pasien, tetapi justru dimakan sama apa? Yang nunggu. Jadi biasanya di rumah sakit itu 2-3 bulan sekali itu dia harus evaluasi. Nanti kalau Anda kepanitraan, praktek itu salah satunya Anda harus meneliti. Biasanya mahasiswa itu meneliti tentang sisa makanan. Ada sisa makan semuanya, ada sisa makan dilihat hanya dari makanan pokoknya, dilihat hanya dari lauk hewaninya. Makanya diberi sedikit sentuhan garnish. Kalau ada sisa sayuran yang bisa Anda manfaatkan untuk memberi sentuhan aksesoris pada produk yang Anda sajikan itu, kasih. Ya, yang penting tidak menambah budget. Dan harus sesuai antara produk yang Anda sajikan dengan garnish yang Anda gunakan. Ya. Jadi garnish ini kan keterampilan mengukir buah dan sayur untuk menunjang penampilan dan menggugah selera makan. Jadi di sini prinsipnya menunjang penampilan dan menggugah selera makan. Supaya apa? Orang yang mau makan itu berselera untuk menghabiskan produk yang Anda sajikan. Jadi bukan memperjelek, bukan memperkeruh, tapi harus mempercantik. Dan biasanya hiasan tersebut diupayakan bisa dikonsumsi apabila garnishnya Anda letakkan di dalam satu produk atau satu wadah makanan yang Anda sajikan. Misalnya Anda mau menghidangkan dessert, Anda kasih bunga. Di atas dessert itu Anda kasih bunga. Nah, itu kurang tepat. Kurang tepat. Tapi kalau itu tujuannya untuk melestarikan budaya seperti di Bali, setiap ada event-event tertentu, dia tidak pernah lepas dengan bunga Kamboja. Itu karena budaya di sana.
Tapi secara teori kuliner di dalam menghidangkan suatu produk makanan, apabila mau diberi sedikit sentuhan garnish atau aksesoris, diharapkan bisa dimakan. Dan semua orang itu dapat membuat garnish, yang penting Anda sabar, tekun, ada keinginan untuk mencoba apabila mengalami kegagalan. Tidak hanya membuat garnish aja, apapun yang saudara lakukan, apabila Anda gagal, tidak boleh menyerah. Harus dicoba lagi, harus ada upaya lagi, kita buat evaluasi supaya tidak akan terjadi kegagalan berikutnya. Ya. Kemudian maksud seni menghias hidangan untuk memberi daya tarik, menambah keindahan, unsur keseimbangan. Kenapa di sini dikatakan unsur keseimbangan? Misalnya Anda mau menghidangkan ayam panggang. Ya, waktu membakarnya ada sebagian yang gosong, Anda tutupi dengan garnish. Kemudian kalau Anda mau menghidangkan suatu produk makanan, kebetulan bentuknya yang satu gede, yang satu kecil, tidak sama. Yang kecil coba Anda kasih tambahan garnish supaya bisa lebih seimbang, lebih bagus. Dan menjadi salah satu tujuan daripada menghias hidangan itu untuk kesempurnaan bagi hidangan. Maksudnya kesempurnaan ini apabila hidangan tersebut kurang kandungan gizinya. Bisa diberi aksesoris, diberi garnish, bisa menjadi lebih sempurna kandungan gizinya. Misalnya, Anda menghidangkan nasi goreng. Nasi goreng itu kan hanya nasi. Anda kasih bumbu, bisa pedas, bisa tidak, bisa ditambah dengan apa itu, daging, bisa ditambah dengan telur. Artinya apa? Nasi goreng yang Anda sajikan itu kalau dilihat dari kandungan gizinya ya ini sumber karbohidrat, protein hewani, lemak. Mungkin ada sedikit vitamin, tapi di situ relatif rendah. Anda tambah sedikit aksesoris, Anda kasih sayur, bisa berfungsi sebagai garnish, mempercantik, bisa berfungsi sebagai penyempurnaan kandungan gizi itu karena bisa dimakan. Artinya nasi goreng yang Anda sajikan itu tidak hanya mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, tetapi ada tambahan kandungan vitamin maupun mineral dari sayuran atau lalapan yang Anda sajikan. Ya, teknik memotong garnish dengan cara diiris, disayat, diukir, atau gabungan dari dua teknik itu. Jadi pelan-pelan. Ya, mengiris itu ya pelan-pelan dengan cara seperti geraji. Ciri-ciri yang menonjol dalam garnish, bahan harus segar dan alami, dimasak ala minutes. Jadi Anda boleh di blending. Misalnya Anda mau memberi sentuhan garnish, misalnya sayur brokoli. Sayur brokoli itu kan warnanya cantik, hijau. Tidak semuanya orang mau mengkonsumsi sayuran mentah. Supaya itu bisa dikonsumsi, garnishnya bisa Anda blending sebentar, kemudian Anda buat garnish, jadi apabila dikonsumsi itu sudah matang. Dan porsi garnishnya tidak terlalu besar, jadi jangan sampai produkmu kecil, garnishnya gede, jadi kan nggak seimbang. Ya, jadi porsi garnishnya tidak lebih besar dari produk yang Anda kasih aksesoris. Kemudian lebih menarik, harga tidak terlalu mahal. Misalnya Anda mau menyajikan pisang goreng, Anda ngasih garnishnya misalnya buah kiwi gitu. Antara buah kiwi sama pisang gorengnya kan lebih mahal buah kiwinya. Ya, itu. Jadi harga tidak boleh terlalu mahal. Karena garnish itu ada sebagian yang hanya sebagai aksesoris, tapi ada sebagian yang memang bisa dimanfaatkan. Karena orang berasumsinya begini, dibuat garnish ya, kalau garnishnya terlalu sulit, itu orang berasumsi ini berarti banyak sentuhan dengan tangan. Makanya orang Eropa itu kalau melihat hidangan di Indonesia,
itu kan ditata rapi gitu dia nggak suka. Ya, karena pola pikirnya dia terlalu banyak bersentuhan dengan tangan. Karena hasil penelitian sanitasi hygiene di produk makanan khususnya di Indonesia itu nilainya relatif rendah. Ya, artinya belum menjadi satu prioritas bahwa sanitasi hygiene itu penting sebetulnya. Jadi tidak semuanya kita menggunakan sarung tangan. Tidak semuanya orang setelah makan mencuci. Ya, dengan adanya COVID ini kebiasaan kita hidup bersih menjadi lebih baik. Kemudian pemilihan bahan untuk garnish yaitu edible. Edible itu yang bisa dimakan. Boleh dari sayuran, boleh dari buah-buahan, boleh dari daun-daunan. Daun-daunan dalam hal ini bisa peterseli, bisa daun selada, bisa daun mint. Ya, kalau buah-buahan semua macam buah-buahan yang bisa dikonsumsi bisa dijadikan sebagai garnish. Begitu juga sayuran yang segar. Ya, sayuran sekedar misalnya tomat, timun, kemudian bengkoang, wortel. Wortel kalau dikonsumsi kondisi mentah tanpa dimasak masih bisa. Ya, masih bisa. Ya, teksturnya apalagi orang Jawa Barat itu mengkonsumsi sayuran mentah fresh itu sudah biasa. Kemudian syarat membuat garnish natural, edible, bahan bisa dimakan, simple, tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah, atraktif dan proporsional. Proporsional itu artinya tidak berlebihan dari produk yang diberi garnish, ya. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat garnish. Anda perhatikan warna. Misalnya produkmu warnanya merah, Anda kasih garnish ya jangan merah, cari yang kontras, hijau atau kuning. Kemudian bahannya masih segar, bentuknya menarik, ya prinsipnya ke sana. Kemudian perlakuan khusus, jadi di dalam proses pembuatan garnish itu ada yang melalui perendaman, ada yang melalui penggaraman. Jadi fungsi perendaman ini untuk melayukan tekstur. Ya, bisa untuk mengembangkan garnisnya atau bunganya, begitu juga penggaraman. Jadi misalnya Anda mau membuat kipas dari timun. Timun itu kan teksturnya keras. Anda bisa memberi sedikit garam ya supaya teksturnya lebih lunak, kemudian teksturnya itu bisa dibentuk. Dan penyimpanan. Jadi kalau Anda besok misalnya menjadi ahli kuliner atau punya catering besar, lagi punya orderan untuk orang punya hajatan manten, itu biasanya kan buffetnya itu mesti ada aksesoris. Aksesoris bisa dari buah, bisa dari bunga. Ya, kalau Anda mau membuat aksesoris dari bunga ya jangan dicampur dengan produknya. Anda bisa menempatkan di satu fase tersendiri, ya di situ kasih bunga, kasih daun yang tidak dimakan boleh. Tapi kalau Anda satu piring, ya satu wadah dengan makanan itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi ada perlakuan khusus. Ya, misalnya Anda mau membuat bunga dari cabai, setelah digunting, ya direndam, ya maka cabai itu akan berkembang lebih baik. Kemudian peralatan untuk membuat garnish ada pisau, macam ya, ada pisau, ada gunting, ada pengupas wortel, ada telenan untuk alat penunjang lain, dan ada tusuk gigi, ada tusuk sate. Kenapa di sini Bu Irma menyampaikan tusuk gigi? Karena di dalam pembuatan garnish itu tidak diperkenankan menggunakan jarum. Apakah itu jarum pentul atau apakah itu jarum yang kecil. Dikhawatirkan kalau ada garnish yang menggunakan alat pembantunya itu jarum, nanti kemakan akan berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi. Tetapi kalau Anda menggunakan tusuk gigi, ya apabila kelupaan kemakan itu akan terasa bisa dilepas.
bisa dikeluarkan. Tapi kalau itu jarum, ya kadang-kadang bisa menusuk di lidah kita. Jadi dianjurkan pakai tusuk gigi atau tusuk sate. Kecuali Anda membuat alas dari daun pisang, itu boleh pakai staples. Nanti atasnya ditutup pakai daun pisang lagi yang tidak kelihatan staplesnya, itu boleh. Kemudian ini beberapa macam alat pisau yang dipakai untuk membuat garnish. Intinya itu bagian ujungnya runcing ya, runcing, jadi akan mudah untuk membentuk daripada buah-buahan yang akan kita ukir. Kemudian juga ada alat ini. Alat ini apabila Anda mau membentuk wortel, membentuk apa supaya bentuknya bergerigi, dan mau memotong, mau mengupas, ini mau dalam bentuk apa, bentuk seperti potongan yang panjang, ini kan bisa. Misalnya mau memberi aksesoris dari keju atau yang lainnya. Dan ini juga, ini untuk mengukir, ini yang paling mudah. Jadi kalau Anda mau ngasih aksesoris, ya wortel apa bahan makanan yang lain dikupas, Anda cetak pakai bentuk bintang, bentuk bulat, ini paling mudah. Kalau ini untuk mengukir, ya kalau ini untuk membentuk dalam kondisi bulat. Dan ini beberapa bentuk garnish. Saya pikir Anda di rumah bisa berlatih dari tomat yang dibuat dari kulit tomat, mawar yang dibuat dari kulit tomat, ya. Anda bisa belajar. Memang di sini secara khusus tidak Bu Erma ajari, karena Anda memang bukan ahli gizi, bukan ahli masak, Anda ahli gizi, ahli nutrisionis, tapi akan menjadi lengkap apabila suatu ketika Anda sebagai Kak instalasi gizi memberi pelatihan kepada anak buahmu, ya, dengan apa keterampilanmu yang punya plus, ya, ahli nutrisionis tetapi pinter garnish, pinter masak, itu akan menjadi nilai plus, ya, bagi saudara sebagai ahli gizi, sebagai nutrisionis. Kecuali Anda besok bekerjanya bagian penelitian atau di dinas kesehatan. Tapi kalau Anda di rumah sakit, di penyelenggaraan makanan, mau tidak mau Anda berhadapan dengan produk makanan yang akan disajikan untuk pasien. Ini contoh mawar dari tomat, kemudian ini mawar dari wortel, kemudian ini dari lobak, menyerupai bunga matahari, ya, yang tengahnya dikasih wortel. Kemudian ini dari labu kuning. Kemudian ini berbagai macam bentuk wortel yang tadi saya sampaikan, tinggal mencetak, Anda kupas pakai cetakan. Ini menyerupai kayak daun, ya. Dan ini dari apa kira-kira? Dari bawang bombay, yang tengahnya dari apa ini? Tengahnya apa ini kira-kira? Ini dari bawang merah. Ya, dari bawang merah. Ya, Anda potong tidak sampai terputus, kemudian Anda rendam, dia akan merekah sendiri. Nah, di sini kalau ini bawang bombay diberi sedikit pewarna, tapi yang digunakan adalah pewarna makanan, bukan pewarna tekstil. Ini dari timun, ya kalau timun itu paling mudah. Ya, yang penting kalau untuk garnish timunnya bukan timun lokal, pakainya timun Jepang yang hijau itu, ya kyuri, ya itu yang timun Jepang. Karena apa? Timun Jepang itu bijinya itu tidak terlalu besar seperti timun lokal kita. Dan ini terong, cuman kelemahan terong apa? Apabila dibuat garnish dia akan cepat browning, warnanya menjadi lebih coklat, ya bahayanya di situ. Jadi kalau Anda membuat garnish dari terong harus hati-hati, harus ada proses perendaman yang lebih cepat supaya warnanya lebih menarik, tetap putih, tidak mudah browning. Oke, ada pertanyaan yang terakhir, jenis lipatan daun. Kalau lipatan daun
ini nanti Anda tergantung pada, karena Anda kan memang tidak praktek hidangan selamatan ya. Kalau hidangan selamatan baru kita akan mempraktekkan aneka lipatan daun yang dibuat mawar, dibuat sisik daun untuk alas tumpeng ya. Itu. Ini berbagai macam bungkusan daun. Anda masih mengenal enggak ini? Pincuk, punjung, samir, sudi, tempelang, takir, sumpil. Anda mengenal enggak ini? Anak-anak sekarang zaman anak-anak milenial. Anda itu kan remaja milenial. Anda mengenal enggak berbagai jenis bungkusan daun? Ini kan bungkusan tradisional. Yang sering Anda jumpai mungkin yang pincuk masih sering. Takir masih sering. Sudi sekarang sudah dari daun sudah langka. Sudah diganti dari apa? Kertas. Tempelang. Ini sekarang sudah sering dipakai kalau ada lunchbox. Ya, makan siang itu biasanya nasinya dibungkus pakai daun tempelang itu supaya sampai kepada pemesan itu nasinya tidak terlalu kering. Tapi kalau yang sumpil, punjung ini sudah jarang. Kalau samir, kalau kita mau ngasih hantaran ke tetangga, biasanya kita piringnya dialas pakai samir supaya apa? Tidak berantakan. Oke, saya kira itu materi kita pada siang hari ini. Ada yang didiskusikan, monggo. Masih ada waktu 5 menit. Kalau enggak ada, kita lanjut besok pagi ya, jam 7:30 ya Mbak Atta. Iya Bu, 7:30. Oke, 7:30 ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.